tidak SWT. Elohim itu tidak maha suci, tidak maha tinggi. Bukan Allah, bukan Allah SWT. Jadi dengar ya. Terus kenapa di kitabmu ada kata Allah? Kenapa? Makanya dengar Juma. Kenapa di kitabmu bukan kata Elohim? Kenapa Allah? Tunggu dulu. Anda juga berkata tadi Salah puasa. tulis. Dengar dulu, Juma. Buddha juga berpuasa. Hindu juga berpuasa. Saya tanya kenapa di kitabmu? Agama lain juga ada yang disunat. Ada selain orang Yahudi ada juga agama Kristen. Nah, Ronaldinho. Sebentar. Saya tanya, Cuma, kenapa di kitabmu tidak tertulis Elohim tetapi tertulis Allah? Kenapa? Salah tulis. Apa itu? Kenapa tidak tertulis Elohim tapi Allah? Kenapa? Salah tulis. Karena kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh, Kan itu bahasa serapan. Allah itu bahasa serapan. oh, Allah itu sudah ada sebelum Islam ada. oh, gitu. Iya. Berarti Anda sudah menjawab. Ternyata Allah itu sudah diperkenalkan oleh para nabi. Kakeknya Baginda kan belum. Baginda Pintar belum ada, kamu. dia sudah ada. Pintar Baginda, kamu. nama kakeknya kan Abdullah. Nah, Abdullah itu kan keturunan dari Ismail. Memang di dalam Kejadian 17 nomor 7. Kalau dia keturunan Ismail, Dengarkan. dia menyembah Kejadian Hubal? 17 nomor 7. Kenapa Inilah dia menyembah perjanjian. Hubal, dong? Dengarkan. Inilah perjanjianku bahwa aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti Jadi, memang kata Allah itu sudah ada. Yang tidak ada itu adalah adalah Bapa. Dan tidak kata ada. Allah itu cuma itu adopsi dari penyembahan berhala Iya. El Ilah. Jadi Allah itu akar katanya adalah El ya. Jadi orang Israel sudah lama mengenal nama El. Itu sebutan bukan nama ya. Gelar. Mau kita adu data begitu, jangan cuma ngoceh. Jadi Bro. dengar. Dengerin dulu. Dengerin dulu. El itu El Ilah. kasih kunci Itu L. sudah ada. El Ilah sudah ada sebelum Islam ada. Di mana? Kamu Di mana? kemana-mana lagi nih? Di mana ada dewa? Di mana agama pagan menyembah El? Coba tunjukkan ke El saya. Ilah udah ada. Makanya kita Enggak, dewa sekali. pagan, penyembahan pagan yang menyembah El itu di mana? Ada, sudah ada. Makanya orang Israel Ya, juga siapa? ternyata dengar, Siapa yang menyembah itu El? Siapa? Di masa zaman Abraham Pagan Quraisy. sudah ada penyembahan kepada El Ilah, udah ada. Jadi Iya, yang saya adopsi El Ilah itu kan artinya Tuhan El. Itu siapa yang menyembah Tuhan El? sudah ada. Ya, siapa Jadi yang ternyata, menyembah Tuhan El? Siapa? Elohim juga itu adopsi dari penyembahan berhala. Ternyata Bro, Elohim juga. Elohim itu asal katanya El. Iya, itu juga adopsi dari penyembahan berhala. Siapa yang menyembah berhala? Siapa yang Itu menyembah El yang sebutan. adalah sembahan berhala? Bukan gini. Elohim serapan kata. sebelum kita Anda kalian belajar Izin bang, boleh kusunat ke orang ini bang? Ya, silakan. Boleh disunat ke orang ini? Iya. Taruh. Saya lagi. Bro, Allah itu di Bible kamu siapa? Merujuk kepada siapa? Itu tadi sebutan yang kepada yang dimuliakan lah. Ilah itu yang disembah. Oke, boleh Tuhan kepada mau- dewa, boleh kepada siapa aja. Udah. Merujuk kepada siapa? Kepada yang kita puja. Siapa aja pun boleh. Ya, siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhan saya ya. Elohim. Bukan, itu bukan nama. Yang lalu Itu Ibu gelar, Darni gelar. katanya Yahweh ya Ibu Darni ini. Bukan. Nah, Jadi Elohim pula ya. Satu-satu Bu Darni Ya. dulu. Satu-satu Nah, Bro. Bu Darni, Ibu Bu Darni. Darni dulu. Elohim itu gelar. Iya, Anda bukan diam nama. dulu. Anda Bu diam Darni dulu. Bu Darni katanya Bu Darni Bu Darni dulu. Yahweh. Sebentar dulu Bu Darni. Sebelum saya tanya, diam dulu Bu Darni. Nama Tuhan Ibu Darni siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya Elohim. siapa? Namanya Elohim. Elohim. Loh, lalu Ibu Darni katakan Yahweh ya, gimana sih? Biarin. Pak Nathan nama Tuhannya siapa? Pak berubah. Nathan? Ya, nama Tuhan saya sekarang Yesus Kristus. Yesus. Ibu Darni Elohim, Pak Nathan Yesus. Pak Christian siapa nama Tuhannya? Siapa? Itu gelar. Allah Saya juga nggak nanya boleh, gelar, nggak masalah. nama. Anda sudah jawab Yesus. Oh, kalau nama nggak ada nama, Nah, nama Yesus. dulu, iya, sulit Kalau lagi. kita bukan nama, sebutan, gelar. Jadi Gelar. Generic name. Yesus itu nama atau Berbeda. bukan? Yesus itu nama atau bukan? Itu nama. Nama Tuhan siapa? Christian siapa? Proper name. Nama Tuhan kamu siapa?
Yesus, Tuhan Yesus. Yesus. Yesus Kristus. Pak Christian nama Tuhannya Yesus, Pak Nathan nama Tuhannya Yesus, Ibu Darni nama Tuhannya Elohim. Kristen 3 berbeda Tuhan nih. Bukan. Elohim itu Yesus yang kembali. Dengar dulu. Yesus yang kembali kepada Elohim. Itu dia. Selesaikan dulu bertiga. Kompak dulu. ya, beda-beda Muslim ya. diam dulu. Muslim silakan dulu. bertiga kalian selesaikan nama Tuhan Anda dulu. Saya kasih waktu 60 hari. Enggak sama. Tuhan kami sama. Siapa? Tuhan kami Yesus itu yang kembali Yahweh, kepada kan? Elohim. Itulah dia yang Loh, disembah. ibu dari lalu bilang Yahweh. Yahweh ya, gimana ibu ini? Udah berubah? Katanya ibu dari lalu Yahweh ha. Nama Tuhannya berubah-berubah loh. Elohim, Iya, loh. Yahweh, Jehovah, dia Ah, juga Yahweh, itu. ayo, udah Yahweh ya. Apalagi sama itu. Kalau Sama. menurut Ibu Darni Allah itu siapa? Allah itu Allah Elohim yang di surga sekarang, Elohim penguasa alam semesta ini. Terus di surga yang mana? Sebentar dulu. Ibu Darni dulu saya ngobrol dulu sebentar saya Ibu Darni, ntar dulu dong. Dengar dulu Handi. Jangan diganggu dulu. Sabar dulu, Jangan Christian. diganggu Aduh, dulu dong. Gua turunin ya, gua turunin kamu ya. Kalau enggak dia. Jangan diganggu dulu, Pak saya mau ngomong Bu Darni. Ibu Darni, di surga itu yang mana Tuhan yang di surga, yang mana sembahan yang di surga? Elohim yang sudah kembali kepada asalnya. Yesus kan udah kembali sekarang ke surga, ke asalnya. Berarti Tuhan Makanya Anda dibilangnya iya, aku dan Bapa satu. Itulah Iya. udah kembali dia kepada Yahweh, Elohim tadi. Iya. Itu nih Apa? Yesus kan Yesus di surga itu sama dengan Elohim juga. ya, kan sudah kembali dia, udah menyatu. Berarti Elohim punya fisik. Kok punya fisik? Punya Iya. fisik tapi fisiknya roh fisik yang roh? mulia itu. Itulah fisiknya. Yesus terangkat ke surga sama fisik atau bukan? Terangkat dia ke surga, itulah Yesus. Berarti Nah, kamu- makanya nanti dengerin makanya dulu. nanti umat manusia kalau sudah terangkat ke Ya, surga kan iya. melihat Yesus. Jadi Itulah dia wujudnya. jadi Tuhan Ibu Darni ada fisiknya di surga. Oh, udah jelas kalau enggak mungkin lah enggak kita lihat dia di surga. Enggak Tapi mungkin Elohim- setan kan kita lihat. Apakah Elohim punya fisik? Ya, fisiknya. Fisiknya itulah Yesus yang tubuhnya itu yang kita Jadi lihat di surga. Elohim masuk ke tubuh Yesus. Ya, Berarti itulah Tuhan- makanya dibilang Yesus itu wujud Yesus dari only Allah nih, kan Yesus katanya. only nih. Bukan Ibu Darni Muhammad bukan wujud dari Ibu Allah. Darni bukan tidak. tertunggal. Yesus only dia. Enggak lagi, kalau sudah di surga sudah tunggal satu. Iya. Di surga sudah tunggal. Di buminya dia makanya dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau di bumi satu, kembali dia ke pangkalannya Ya gitu. berarti Tuhannya Ibu Darni laki-laki. Udah pasti. Iya. Marah Kristen ini Tuhannya laki-laki ada fisik. Betul ya? Iyalah. Nah, Terus iyalah. kalau kita ke surga siapa kita lihat, yuk? Siapa kita lihat ke surga? Kan Tuhan kita itu kan. Kan udah 2000 tahun. Nah, itu kemakan tua enggak kok fisiknya itu? Udah 2000 tahun lagi Enggak loh. kan. Kekal selama-lamanya. Berarti masih umurnya Yesus masih 33 tahun itu fisiknya. Oh, umur Yesus tak terhitung, kekal selama-lamanya. Enggak, Dia badannya adalah Yesus Allah itu masih dari muda laut. enggak kayak badannya Yesus itu masih muda kayak dulu. Pokoknya nanti kita lihat dia di sana sempurna apa adanya. Sempurna. Ganteng ya. Pernah bagaimana Bu? Kalau pernah disunat kok hilang sebagian? Itu dari tamu. Kok dari aku bukan Yesus yang Iyalah. disunat aku yang mana? Bagaimana Iyalah, mungkin dari Yesus tamu yang disunat kan aku yang itu. menderita gimana sih? Oh. Kami nanti umat Kristen kami melihat Yesus yang ganteng itu. Kami lihat nanti dia yang ganteng ya. sempurna itu. Iyalah, Nah, bagaimana Kristen yang enggak disunat enggak sama dengan Yesus? nggak disunat. Hatinya yang perlu disunat, nggak perlu fisik disunat. Kalau Yesus apanya Makanya yang ditaruh- kalau dengerin. Kalau Bang Yesus Sidik, apa? tunggu loh. Eh, Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu Iya. bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu katanya. Iya. Hai Apanya? orang Yehuda dan apanya penduduk Bu Yerusalem. Darni? Bu Darni Oh. apanya Yesus yang disunat? Hatinya atau itunya? Itu waktu di bumi karena mengikuti ajaran-ajaran orang Yahudi dulu. Kira-kira Nenek Yesus moyang. di sana, kira-kira Yesus di sana masih bersunat nggak? Di mana? Di surga? Iya. Kan manusia dagingnya di bumi kan sudah mati kan. Sekarang dia yang terangkat itu kemuliaannya. Yang aslinya kemana? Yang pernah disunat kemana?
Dagingnya kan sudah mati, manusia daging sudah mati. Kan kuburannya Kita juga kosong. begitu. Kan kuburannya Makanya kosong. nanti kita juga manusia kan mati. Jadi yang terangkat nanti kan roh kita. Tapi yang Yesus, saya nggak nanya Anda, Yesus kuburannya kosong. Iya. Berarti terangkat semua sama fisiknya. Bukan, manusia dagingnya mati yang terangkat rohnya. Fisiknya di mana? Fisik aslinya anaknya Bunda Maria kemana? Fisik aslinya kan sudah mati kan? Sudah mati di bumi. Tapi Manusia kuburannya nggak dagingnya ada, Bu. sudah Tapi mati. kuburannya nggak ada, kosong. Itu deritamu. Kok saya menderita? Iya. Menderitamu. Kan sudah 4 kali ku jawab. Manusia daging Yesus sudah mati sayang. Apalagi? Tapi kan waktu bangun makan ikan goreng siapa itu? Itu kan manusia dagingnya. Waktu dia Berarti masih di hidup- bumi. Berarti hidup lagi dong. Kan masih bersama manusia dia di bumi kan? Waktu terangkat Sebelum ke dia surga, naik ke surga. waktu terangkat ke surga sama fisiknya. Terangkat ke surga. Heeh. Iya, fisiknya juga terangkat ke surga, tapi bukan fisik daging manusia lagi, sudah ke fisik kemuliaan. Yang makan ikan goreng, yang makan ikan goreng bukan fisik manusia. Itu kan di bumi sayang. Iya. Kalau dari surga beda, itu udah rohnya naik. Nah, waktu dia makan ikan goreng kan fisik manusia. Makanya kan manusia nanti diubah seperti malaikat kan katanya. Kalau sudah ke surga, nggak Jadi ada Yesus- lagi di sana percabulan, jadi Yesus- nggak ada di jadi- sana lagi nafsu. Jadi Yesus di surga, nggak punya fisik. Nggak punya fisik kan sudah kita lihat nanti wajah kemuliaannya itu di Terus yang surga. pakai jubah itu, yang pakai jubah siapa? Di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja. Yang pakai jubah siapa? Itulah yang kita lihat fisik Yesus itu di surga. Berarti Yesus punya fisik di surga. Ya pastilah, kalau nggak mungkin melihat hantu kita di surga. Tadi Anda mengatakan tidak punya fisik. Di bumi. Di Di bumi surga mati ada. fisiknya. Di surga, Di di surga surga. ada fisiknya. Fisik kemuliaan di surga. Bukan lagi fisik kayak di bumi. Apa itu fisik kemuliaan, Bu? Roh kemuliaan. Roh kemuliaan. Yang mulia. Fisik Raja atau dari roh? segala Ini raja. saya tanya, fisik atau roh? Yesus itu fisik atau roh? Bang Sidik ini sudah 4 kali dijawab-jawabilah. Bosan. Kok Pak Sidik dibawa-bawa? Si Pak Sidik memang ini biang kerong nih Pak Sidik nih. Ini yang ngomong di sebelahnya. Ini dokter Andi loh yang ngomong kok ke saya. Memang Pak Sidik ini kok Udah lah woi. biang Nggak usah kerong lagi ini. lah Suka kerjain diulang-ulang perempuan ini Pak Sidik ini. Kali capek deh. Pak Sidik tanggung jawab. Dokter Andi loh yang ngomong kok ke saya di Islam Tapi boleh memang- ditanya enggak? Islam boleh ditanya enggak? Oke, sebelum Anda tanya, saya clearkan tentang nama ya. Oke ya. Yeremia 23:27 yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal, dewa Babel ya. Hakim 3 nomor 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ya, dewa ya sini. 2 Raja-Raja 17:16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Oke ya. Nah, jadi di sini Asyera yang berarti dia yang berjalan di laut menurut tradisi Ugarit dan tablet tanah liat yang dikenal mengandung alfabet yang paling awal. Dia adalah permaisuri El dan ibu dari 70 dewa. Dia juga dikaitkan dengan Baal pada tablet uniform ras Samrah ya, Samrah 1400 sebelum Masehi. Kepala panteon adalah El, istrinya adalah Asyera dalam kurungnya. Setelah El, dewa terbesar adalah Baal, anak El dan Asyera. Gitu kalau kita harus bahas nama, kita bahas data gitu loh. Dan ayat-ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama kan gitu. Begitu kalau kita mau membahas, bukan cuman kalian ngomong-ngomong ini Allah ini kalian hujat padahal nggak ada data kalian. Kalian menghujat nama Sang Pencipta. Benarkah Tuhan Yahudi? Benarkah Tuhan Yahudi Kristen bernama Yahweh? Nah, itu yang kita bahas. Begitu, ada datanya. Kalau kamu bahas tentang El, begitu. Jadi tadi El itu udah murni ya, adopsi dari penyembahan berhala sama seperti Allah juga ya. Bang Sidik, Bang Sidik kalau Iya. di original teksnya
waktu Musa memanggil Allah itu siapa namanya? Bagaimana? Waktu Musa memanggil Allah itu namanya siapa? Original Begini. teksnya. Begini. Keluaran 3:14. Ya. Jawab. Jangan panjang kali. Jawab dulu. Yahweh kah? SWT kah? Elohim kah? Siapa? Saya jawab. Silakan dokter, silakan. Gak usah Dengerin. Iya. Udah malam. Iya, Beresit bara Elohim et Hasamayim ve'et Hares. Pada mulanya Elohim menciptakan. Jadi Elohim. Berarti Bang Sidi, Al-Quranmu itu hapus, jangan ada SWT. Emang SWT apa sih? Emang Elohim. Iya, SWT apa saya tanya? Kita harus memanggilnya Elohim. Subhanahu wa ta'ala artinya apa? Hah? Itu SWT kan subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Originalnya apa namanya? Allah Yang saya tanya SWT itu apa? Itu kan kalian itu. Kalian apa artinya? Subhanahu wa ta'ala itu yang maha tinggi gitu loh. yang Maha Suci Maha Tinggi, Bu. Maha suci maha tinggi. Emang apa itu SWT? Ibu kira apa Kan itu tadi SWT? bilang jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan katanya. Hukum ketiga. Kenapa diganti menjadi SWT? Siapa yang ganti? Ya, Bang Juma lah sama Bang Sidik. Memang Al-Quran bersumber dari situ. Bu, Hah? Emang Al-Quran tiap bersumber malam dari ibu situ. gabung di sini nggak makin pintar saya lihat. Bung Handi, masalahnya ketika Anda mengatakan Allah Maha Suci dan Maha Tinggi, kalau Anda saya tanya, lebih Maha Tinggi Allah daripada Elohim, Anda bisa jawab. Dia lebih tinggi Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Ah, itu tadi. Salah. Elohim dengar. tinggi. Berarti Buddha juga mengatakan, wahai Buddha kami subhanahu wa ta'ala katanya. Maha Di suci mana dan ada maha Buddha tinggi. Subhanahu wa ta'ala? Di mana? Kan maha suci dan dengar. Ah. Maha suci dan maha tinggi kan boleh dipakai semua orang. Ya Apa udah, Anda lu aja percaya. boleh bilang? Kalau begitu lu pindah aja ke Buddha kalau lu percaya. Bukan, maksudnya gini. Allah yang Anda imani dalam Arab itu yang maha suci dan maha tinggi. Ya, terus? Yang kami Elohim atau Adonai atau Hasem itu bagi kami maha suci Oke, dan maha oke. tinggi. Oke, baik, Bagi stop, agama gantian. Bud- Stop, bagi stop, agama udah paham. Buddha, Stop. bagi Stop, agama stop. Buddha, ya. Ya udah, stop. Sekarang Yesus itu Maha Suci Maha Tinggi enggak Yesus? Iya, maha suci maha tinggi sebagai Salam saksi. Dermia. Baik. Salam. Kita cek ya. Kalau Yesus Maha Suci Maha Tinggi ya. Waktu Yesus buang air Turun besar itu dia aja, Dirmia, dengerin dulu ya. Secara daging, Dengerin dulu saya secara bicara daging. gantian. Secara Waktu daging Yesus itu buang air besar dia Maha Suci enggak? Secara daging sama sekali ketika daging dia tidak ada maha suci. Saya tidak ada tanya maha tinggi. dulu. Anda kan mengatakan Yesus itu Maha Suci Maha Tinggi. Waktu Yesus Secara itu buang ilahi. dengerin dong. Waktu Yesus BAB itu dia Maha Suci enggak? Oh, itu kan masih manusia daging, tidak dong? Tentang Nah, daging tidak. sama Berarti sekali. Yesus tidak konsisten dong. Bukan Kenapa? tidak konsisten. Bukan Memang tidak dia tinggal dalam konsisten. daging. Iya. Berarti tidak Maha Suci Tunduk dong. kepada kodrat. Dia tunduk kepada kodrat di mana dia tinggal. Karena saya ulang kembali dengerin pertanyaannya sederhana nih. Hadis nomor 16245 itu Tunggu, kenapa tunggu, itu Muhammad? apa Kenapa ini? Tunggu dulu. Itu Pelan-pelan kamu. bagi lidah. Selesaikan satu-satu dulu, Bu. Bagi lidah, woi. Buset dah. Cuma Hoi, Kalau lidah penghujat siapa mendingan yang kamu disapi turun. itu? Kalau mau menghujat mendingan tunggu dulu, Bu, satu-satu. kami ini udah Termizi biasa 1375 itu siapa itu, Juma? Kenapa Yesus Termizi. aja kalian Termizi Yesus apa? aja Termizi Yesus aja 1375. kalian hujat. Kau Yesus itu aja ya, kalian hujat. Juma, udah kau laksanakan itu, Juma. Rut, Kan gak usah bisa aja sama lu. gurun. Kan Yesus yang berlistip juga kau. turunin aja, turunin. Udah oma. Ibu-ibu datang-datang habis minum kal panas kok naik kayak gini. Kebenaran kalian di sini. Makanya ibu itu kal panas itu obat luar jangan diminum. Begini Kenapa jadinya. dikeluarkan Bang Dia Sidi? Penghujat di rumah Datang-datang sebelah begini dia. ngomongnya nggak karu-karuan Bu. Nggak boleh dipotong. Dan dia memang Makanya, Bu, di taat sebelah pada dia. aturan di Komal Beda ini sama kan Ibu kita Dermi. hargai hostnya. Beda sama Nathan. Oh, beda kalau sama Christian ini. Santai Betul, aja, betul, kok. Santai aja kali. Kalau bicara jangan terlalu langsung mengunyah. Emang kalau bawa hadis ya bawa dulu. Saya mau bertanya dong hadis ini seperti apa. Ya kita buka dulu hadisnya. Tunggu giliran ditanya ya kan? Tunggu giliran Iya kan? ditanya ya.
Ya tanya silakan. Pelan gitu Ya, kan. silakan, Orang lagi silakan ngomong bertanya. motong-motong gitu loh. Enggak, maksudku kalau kita naik orang Kristen, tunggu dulu kita dipersilahkan bicara ya kan? Enggak, boleh bertanya. Tapi data yang Anda bawakan itu ya ditampilkan di sini apa? Gitu loh, jangan Anda membawa data, mengklaim sendiri baru menjadikan argumentasi. Itu nggak bagus. Siap, Bos. Mereka bertanya terus mereka mau menjawab. Sama dong kalau misalnya saya bawa Bible 1928 kan baru saya ngomong sendiri bagaimana tuh? Nah, iya. Itu nggak enak didengar. Lanjut dulu Bang yang tadi Bang. Gitu ya. Santai aja kali. Kami di sini menerima pertanyaan kok kita jawab, insya Allah bisa. Kalau kita nggak sanggup ya mungkin next lah. Gitu kan gitu. Daripada menjawab salah, jangan mengklaim lah kalau nggak ngerti ilmunya. Gitu ya, itu. Silakan Ibu Darni, yang apa yang ingin Anda tidak tanyakan? Ya enggak tuh. Begini. Tapi ini lari sedikit, boleh? Nggak apa-apa, lari-lari malam nggak apa-apa, nggak capek. Soalnya semalam itu juga belum dijawab Bang Juma. Apa itu? Yang saya pelajari, maaf ya, karena kalau kalian juga kan bebasnya untuk mengkritik kami. Sekarang kami sekali mengkritik ya, boleh ya? Yang saya pelajari, nenek moyang Nabi Muhammad yang abad ke-21 berada di kota Petra. Di kota Petra ini adalah orang-orang Quraisy yang penyembah berhala. Bagaimana itu? Belajar sama siapa? Data mana tuh kira-kira? Kalau saya klik di Google kota Petra dan sejarahnya bisa kita baca gitu. Gimana? Harus dilihatin Bu. Kota Petra itu di Jordania. Di sanalah dibesarkan Muhammad. Di kota Petra. Nenek moyang Nabi Dulu Muhammad. kiblat pertama Sebentar, Bu. yang saya pelajari ya maaf, yang saya pelajari kiblat pertama umat Muslim di kota Petra. Sehabis kota Petra ke Yerusalem, ke Palestina. Habis dari Palestina ke Mekah. Ini mau dirombak lagi, mau dihancurkan si pangeran, mau dibuat lagi kota termegah lagi di sana lagi. Mau keempat nanti lagi nih. Kayak mana itu? Itu kalau di gini Bu, kalau tentang arah bait ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari Mazmur ya. Mazmur sampai pun sampai pun Yesus menubuatkan bahwasanya arah itu. Yohanes 4:21 bisa dibuka. Itu tentang arah gitu loh. Arah kiblat seperti yang tertulis di dalam Mazmur gini. Gini, dalam Mazmur bentar ya. Nah, ini Mazmur 5 nomor 7. Coba silakan dibaca. Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Ini arah ya, arah gitu loh. Nah, ya kan? Terus di dalam Mazmur 138 nomor 2, aku hendak sujud ke arah, ini ke arah pula ini, ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Ini arah Bu, ini arah. Jadi di dalam Mazmur juga menjelaskan tentang arah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya ya, di dalam sebelum saya masuk di pertanyaan. Nah, Yohanes 4:21, Yohanes 4 nomor 21 kata Yesus kepadanya gini loh. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, nubuat nubuat Yesus ini yang bahwa akan tiba masanya nanti bait suci akan merupakan ke arah bait suci yang merupakan ke arah sujud kiblat yang berpindah ke arah sujud yakni sujud tidak lagi ke arah Yerusalem, Baitul Maqdis dalam kurung ya. Dan penggenapan nubuat ini dilaksanakan oleh Nabi Muhammad di dalam Surat Al-Baqarah ayat 142. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat muslim Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya, katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Nah, ini arah yang jadi pertanyaan di sini, Bu. Kekristenan sekarang apakah mengikuti ini, Bu? Seperti yang ada di dalam Mazmur tentang arah? Tidak. Atau bagaimana?
Tapi kalau gini, kalau kiblat kalau orang Kristen ya kepada Yesus yang di surga, kepada Allah yang di surga, gak ada di suatu tempat, gitu loh. Terus ini ke Dia arah ini Ibu kemana-mana menjawab apa kalau di bisa. Mazmur? Itu Ya, dia tapi di kan Mazmur di itu sini Ibu nggak jawab ada apa ke arah dibilang. mana itu coba Iya, di di yang Mazmur dimaksudkan dengan kan di Mazmur. Iya, Bang Terus yang Sidi, di dimaksudkan dengan Mazmur kan Yesus? nggak ada dibilang. Yohanes 4:21 Iya, Bang coba Sidi. Ibu Derni jawab. Yohanes 4:21 Iya, coba baca dulu. kan nggak dibilang ke kota Mekah kan? Nggak ada dibilang ke Mekah di bait suci yang ada di kota Mekah yang ada batu Hajar Aswad kan? Kan nggak ada dibilang gitu. Itu cocok logi. Dia hanya cocok logi aja. Bukan, kalau kita harus berbahas tentang batu, itu kita beda lagi, ya. Kita beda lagi kalau kita jangan mengatakan bentar, karena kalian ini bukan pengikut para nabi, ya. Kalian bukan pengikut Abraham, bukan pengikut Musa, bukan. Kalian pengikut Saulus. Gini, bro. Betul? Gini, bro. Itu ayat yang kamu coba. Sekarang saya tanya, kamu pengikut siapa? Saya tanya, pengikut Yesus atau pengikut Saulus? Pengikut Yesus dan Sabar, Rasulnya Bu Derni. Paulus. Saya tanya si yang sok-sok pintar ini. Sekarang saya tanya, Bung Christian, kamu pengikut Yesus, kamu jawab ya, pengikut Yesus atau pengikut Saulus? Itu artinya pengikut Kristus. Kenapa mesti? Di mana Yesus pernah? Di mana Yesus kenal Kristen? Apa? Yesus Di mana Yesus kenal Kristen? Tidak mengajarkan agama. Nah, yang saya tanya di mana Yesus kenal Kristen tidak? Sekarang kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Saya pengikut Kristus. Yang artinya pengikut apa yang diajarkan Yesus? Way of life. Apa yang diajarkan Yesus di dalam Matius 16:17, di dalam Matius 26:39? Apa yang diajarkan Yesus di situ? Kehidupan sekarang dan kehidupan yang saya tanya di dalam Matius 6 nomor 17, apa yang diajarkan Yesus itu yang berbunyi, dan di dalam Matius 26 nomor 39. Silakan kamu baca apa yang diajarkan Yesus. Dan apa yang kamu kerjakan sekarang? Makanya jangan cuma asbun. Tahu nggak asbun? Asal bunyi. Bukan, kamu juga asal bunyi tadi ngomongnya. Loh, asal lah. Sekarang coba kamu jelaskan bagaimana di dalam Mazmur ini arah menghadap kemana ini? Ke arah baik. Saya tanya dulu ke kamu, yang dimaksudkan dengan ini apa? Tentang apa? Tunggu, dengar dulu. Yang kamu comot tadi tentang penyembahan tadi. Sudah waktunya kan si perempuan Samaria itu, kan Tuhan Yesus bilang, sekarang ini aja ada. Itu ceritanya kan sebelumnya, sekarang ini aja kamu yang ada di kamu itu kan suamimu, kaget ya, tuh ketahui dari mana kamu itu suami yang ketujuh. Jadi ini perempuan ini ya istilahnya cuma kumpul-kumpul kebo. Nah terus dia bilang ini sumur Yakub. Kami disuruh menyembah ke Gunung Gerisim, tetapi karena dia orang Samaria itu kan karena Yahudi campur, mereka bukan asli Yahudi tapi udah kawin campur, makanya nggak dianggap sama orang Yahudi, dianggap inilah kafirah seperti begitulah. Nah baru Tuhan Yesus bilang nanti saatnya bukan lagi menyembah kalau kata dia, perempuan itu bilang orang Yahudi menyembah ke Yerusalem, tetapi kami nggak boleh, kami menyembah di Gunung Gerisim, kiblatnya maksudnya. Tapi Yesus berkata begini, nanti akan tiba saat, dan bahkan sudah tiba saatnya, sudah tiba saatnya sekarang ini maksudnya. Kamu bukan menyembah lagi ke Yerusalem dan ke Gunung Gerisim, tetapi menyembah Bapa, Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya sudah tidak pakai lagi kiblat-kiblat, tidak ada pakai lagi perantara atau tempat tujuannya langsung aja menyembah dalam roh. Itu penyembahan dalam kamu roh. Bukan pengikut nabi-nabi, udah jelas di situ. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini tentang arah loh. Seperti yang ada di dalam Mazmur. Kalian coba jelaskan di dalam Mazmur ini. Jadi kalian ini jelas-jelas bukan pengikut ajaran Yesus. Yesus itu kan mengajarkan sujud, berwudu, gitu kan, berpuasa, seperti yang ada di dalam Kejadian 17 nomor 3. Bentar. Yosua 5 nomor 14. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah, gitu loh. Yosua 5 nomor 14. Lalu sujudlah Abraham. Nah, jadi Kejadian 7. Nah, kalian ini apa? Coba saya tanya. Kalian apa, nyanyi-nyanyi? Ajaran siapa? Ajaran Paulus kan? Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada dalam roh dan kebenaran apa? Itu jangan kamu jangan asbun. Yohanes 4:4 itu Allah itu roh, menyembah dalam roh kebenaran. Kamu jangan asbun kamu. Itu beda.
Kamu itu berbicara di dalam Yohanes 4:24, Allah itu roh, sembahlah dalam roh kebenaran. Jangan kamu asbun-asbun berbicara tentang penyembahan, kamu masuk di Allah itu roh. Dan bentar kamu kalau saya tanya Yohanes 4:24 dan berbanding dengan Kejadian 6 nomor 3, kamu mental. Yohanes 4:24 Allah itu roh, Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri Yesus sama seperti di dalam diri kamu. Sama, berarti Allah itu roh. Tuhan kalian itu banyak miliaran. Karena roh itu ada di dalam diri manusia. Apa kamu jawab? Kamu bawa Yohanes 4:24. Jangan asbun gitu. Allah itu kan roh, udah jelas di situ. Makanya di ayat sesudahnya itu yang kamu baca tadi itu ayat sesudahnya, sebab Allah adalah roh. Allah itu adalah roh. Jadi menyembah, makanya tadi dalam roh dan kebenaran. Gini, karena roh ini kan meliputi, dia tidak terbatas. Namanya roh. Seluruh jagat raya semua ini ciptaannya dia itu dia tak terbatas. Itulah disebut dia Maha Kuasa. Makanya saya bilang tadi, Dek, kamu bukan pengikut. Kami menyembah Bapa yang adalah penguasa. Kamu bukan pengikut Yesus dan bukan pengikut Musa, bukan. Kamu pengikut Saulus. Di mana Musa menyembah roh? Mana Musa menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus, coba kamu jawab. Mana nabi-nabi dahulu mengajarkan tentang Trinitas? Ayo. Di zaman, makanya saya bilang tadi, di zaman Musa itu, di zaman para nabi itu zaman teokrasi. Jadi Allah memimpin langsung. Matius 5 nomor 17 kamu baca. Dengar dulu poinmu. Musa itu coba kamu baca Matius. Tuhan. Aduh. Jadi apa yang Tuhan sampaikan harus jadi gini, Allah langsung bertindak saat itu juga. Misalnya dia bilang itu ada umat itu yang mencuri barang rampasan perang terus dia timbun ke tanah. Kamu cuman banyak asumsi. Gini, Matius 5:17-20. Janganlah kamu gantian. Jangan kamu kayak bukan Allah kejam, tetapi Allah gini. Hukum janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Ini kitab, bukan cuma hukum. Kitab para nabi. Di dalam Bilangan 23 nomor 19 saya sudah masuk lagi di sini ya. Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia, itu kitab para nabi. Hosea 11 nomor 9, sang pencipta Allah itu bukan manusia. Nah itu. Jadi janganlah kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Itu kitab para nabi yang tertulis. Nah, berarti kamu bukan pengikut Yesus. Yesus itu menyembah kepada sang pencipta. Ya, Yohanes 4:22. Bentar. Yohanes 4:22 kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus menyembah apa yang dia kenal. Siapa yang disembah? Aduh. Orang ini satu-satu kalau ngomong. Gua turunin kamu ya. Gantian. Iya, bentar. Kamu dari tadi saya ngomong kamu rocos. Enggak gantian, maksudnya aku lagi menjelaskan. Sabar dulu. Nanti dari sini baru kamu. Tapi kamu jangan jawab asumsi loh. Saya jawab pakai data di sini. Janganlah kamu menyangka, bentar. Semua ada dalam Alkitab. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Ini bukan cuma hukum Torah loh. Sampai kitab ini. Tahu nggak kitab para nabi? Sekarang saya tanya. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, gua Tawarik 6 nomor. Bentar dulu, aduh. Gua turunin kamu ya. Kamu potong tuh ayat itu. Iya, bentar dulu. Potong apaan? Kamu jawab, nanti kamu sanggah. Nanti kamu sanggah ada waktu. Kamu lebih cerewet. Kamu mulut duluan, saya dulu. Kamu kan mulut duluan lahir. Saya lebih anu loh. Saya bukan mulut duluan. Saya keluar langsung saya. Jadi mulut saya lebih anu kalau dari kamu, lebih cepat saya gitu loh. Terus kamu headset kamu nggak kedengaran gitu loh. Karena kalau saya ngomong headset kamu nggak bakalan kedengaran. Headset kamu kan 5.000 free ongkir. Kalau headset saya mahal loh. Iya kan? Jadi gini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Nah, di kitab para nabi di sini, makanya di sini sang pencipta bukan manusia, ya. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9 dan 2 Tawarik 6 nomor 18. Bahwasannya sang pencipta bumi tidak mampu menampung sang pencipta. Jadi itu kitab para nabi. Sementara kalian ini tidak mengikuti ajaran-ajaran kitab para nabi gitu. Jadi jangan cuma kamu ambil di kitab Taurat ini, di dalam hukum Taurat ini, kalau dalam Matius 5 17-20. Nah, karena di situ dikatakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan loh dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kamu jangan lepaskan kitab para nabi di sini. Begitu. Nah, silakan kamu jawab. Nah, silakan Bang. Jadi begini. Yesus
datang, memang dia tidak meniadakan hukum Taurat sebelum segala sesuatu itu terjadi, tetapi dia datang untuk menggenapi. Kamu tuh kamu nggak baca tuh menggenapi, artinya dia menyempurnakan. Oleh sebab itu yang saya bilang tadi, makanya di dalam 10 perintah Allah itu kan masuk juga dari hukum Taurat, tetapi yang paling inti sebetulnya itu 10 firman Allah yang ditulis oleh jari Allah langsung itu di batu, di dua loh batu itu. Ya, itu yang tadi gak boleh ada berhala, harus menyembah Allah yang benar gini, dan menghormatilah ibumu, dan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan bersaksi, dan lain sebagainya. Itu ada tertulis di situ kan dalam 10 firman itu. Makanya disebut dekaloh. Dekaloh artinya 10 perintah Allah. Nah, itu hukum moral. Nah, itu berlaku untuk selamanya, selama-lamanya itu, karena itu hukum kekal itu. Jadi apa yang tertulis di situ, tidak berbohong, kan berlaku untuk semua. Jangan berbohong artinya ya tidak boleh berbohong, harus berkata jujur. Nah, jadi dalam 10 firman Allah ini juga Yesus mengintisarikan menjadi 2 hukum utama. Hakikat dari 10 firman Allah ini, 10 perintah Allah ini, yaitu yang pertama adalah hukum utama yang terutama dan yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Baru hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia. Dalam kedua hukum hakikat ini sudah mencakup seluruh hukum Musa, hukum Taurat yang kamu bilang hukum Musa, dan kitab Mazmur, serta kitab para nabi. Ini dirangkum dalam 2 hukum ini, karena 2 hukum ini sudah mencakup ke Allah dan sesama manusia. Kalau kalian bilang aklum minanas dan aklum minallah, itu sama, itu pengertiannya. Kalau saya mau pinjam ya kata itu, artinya itu yang dimaksud dengan Tuhan Yesus mengajarkan kita orang Kristen. Makanya sekarang setelah dia sudah genapi semua, maka hukum Taurat, dengan dia kan belum mati, dia sebut waktu dia ngomong itu, dia belum mati di kayu salib. Setelah mati sekali, makanya Yesus bilang tetelestai, artinya semua telah selesai, artinya sudah dia genapi semua. Tinggal iya, setelah dia mati membatalkan hukum Taurat. Mana pula kau menjawab itu? Jangan di Yohanes juga, tunggu, dengar dulu, di Yohanes juga dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku di zaman Yohanes. Itu Yesus sudah kasih mana? Apa peringatan. Mana data mana? Ada di ada di mana, di mana adanya? Saya cari mana. Yohanes berapa? Sorry, Yohanes apa Lukas itu, lupa lagi. Oh ya, cari ya, saya kasih. Tapi lama kalau mau dibuka itu. Enggak apa-apa, saya tunggu sampai besok. Oh gitu ya. Tuh, sebentar. Ya. Abang tidur ya? Siapa ya? Ya, kopi dulu. Kasihan abang. Lukas 16 ayat 16, bro. Woi. Pelan-pelan, kaget saya pula nih. Lukas 16 ayat 16, saya baca ya. Kamu baca di situ, buka. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis maksudnya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Apa tuh kerajaan Allah diberitakan? Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan itu tadi. Jadi Yesus inilah yang mengabarkan Injil. Karena apa tuh Injil? Injil itu tentang cerita tentang Yesus ini. Itulah yang kamu bilang tuh Injil yang ada Evangelion itu, ya itu artinya berita kabar baik. Nah, karena ada berita kabar baik, berarti ada berita kabar buruk. Kabar buruk apa? Yang dulu, yang waktu iblis setan ambil kuasanya Adam, yang dirampas waktu Adam jatuh ke dalam dosa, tergadaikan itu kerajaan dunia ini tergadaikan oleh iblis. Iblis menguasai, makanya semua manusia di bawah kuasaan iblis. Dosa maksudnya, kuasa dosa. Sehingga Yesus datang, dia harus patahkan kuasa iblis itu di atas kayu salib. Nah, korban-korban dilakukan oleh perjanjian lama oleh para nabi ini hanya simbol. Makanya saya bilang tadi simbol-simbol, ritual-ritual untuk apa? Penghapus salah, penghapus dosa. Tapi itu cuma bayangan. Nah, di Ibrani bilang itu hanya bayangan saja. Yang wujud yang sebenarnya adalah Kristus, yaitu Yesus.
Nah, Yesus menggenapi semua itu sehingga setelah dia mati di atas dan dia membuktikan dia itu bangkit, bahwa dia bukan manusia biasa. Artinya dia bangkit dan dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan semua lidah akan bertekuk lutut dan semua akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim. Sudah. Nah, kamu cuman comot di dalam gini, di dalam mana tadi Yohanes 16 ya. Kamu nggak baca di dalam Yohanes 16 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Torah. Ya kan, batal di sini. Ini berbicara, ini siapa yang katakan juga ini di sini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Torah, itu batal gitu loh. Nah, jadi connect dengan Matius 5:17 tadi. Iya. Gitu loh. Betul, Nah, betul. Itu Yesus ngomong begitu kelanjutannya. Maksudnya Tuhan Yesus sebelum dia genapi, sebelum dia terjadi penyaliban itu harus terjadi. Mau bagaimanapun caranya itu sudah masuk dalam rencana Allah. Gak bakal gagal. Allah kalau sudah berencana gak mungkin gagal. Makanya dia akan tetap sampai. Makanya dia tetap harus mati di atas kayu salib. Ya kan? Misalnya juga si siapa Yudas ini nggak jadi berkhianat, Tuhan akan pakai siapa saja. Karena itu penyaliban itu harus terjadi. Kenapa? Kalau enggak, kita semua mati dalam dosa. Semua, termasuk nabi-nabi pun meluncur ke neraka. Karena nabi-nabi pun bikin salah. Ajaran siapa? Daud Ajaran berzina, Paulus. kalian bilang. Ajaran Daud Paulus aja kan? berzina. Cuma Ajaran Daud percaya bahwa Mesias akan datang. Dia ceritakan di Mazmur. Dia bernubuat. Dan dia mengaku dosa. Kan Daud kan bikin salah kan ditegur langsung sama Samuel, Nabi Samuel. Nah, jadi kalau ada raja, kalau Mesias ada emang kalau cuma ada yang Yesus berzina Mesias. gini-gini, oh, Kores aku akan Mesias. menghukum dia. Kamu Saul lah orang itu. Mesias. Bukan cuma Gimana? Yesus Mesias, Dek. Ya, Mesias ini banyak orang kenakan. Dipikirnya mereka itu juru selamat. Kayak Saul. Makanya Saul itu jadi gini. Saul kenapa dia jadi raja? Karena orang Yahudi ini, bangsa Israel ini, umat pembangkang ini minta raja. Loh, di Molok sana Raja Gomer ada raja. Di Sodom dan Gomora ada rajanya. Ya kan? Amalek ada rajanya. Kok kita nggak punya raja? Mereka belum paham karena mereka masih bodoh. Padahal maksudnya Allah lagi menyediakan mereka raja di atas segala raja bahkan. Tapi mereka nggak paham. Ya kan, maka mereka berontak, bikin sapi lagi, melawan Tuhan. Tuhan hukum kan, Tuhan udah keluar firman Tuhan. Sampai keturunan keempat kamu akan kena kutuk. Jadi lihat aja perjalanan orang Israel. Jatuh bangun mereka, bahkan dibuang di Babilonia, di Babel. Kenapa mereka dibuang? Itu karena itu kutuk itu. Mereka jadi budak di Mesir selama 400 tahun. Selama 400 tahun aja, bro, ya. Mereka di sana jadi budak. Kehilangan hak. Mereka nggak bisa sekolah, nggak bisa apa. Makanya mereka bodoh. Jadi waktu mereka keluar dari waktu mereka keluar dari Mesir, Allah larang jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan itu. Itu cuma untuk koser dan tidak koser. Ada larangan haram halal itu. Kenapa? Kalau mereka makan sembarang mereka sakit. Umat sebanyak itu siapa yang ngurusin? Di sana zaman itu belum ada rumah sakit, belum ada perawat, belum ada dokter. Bro, kamu ini ngomong apa dari tadi? Nah, itu bilang yang saya kasih tahu. 23 nomor 19, kamu lompat-lompat. Ini kan gitu. jadi kamu saya lagi masuk di urut. penebusan dosa sementara di ulangan di ulangan 18 nomor 10 diantaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban. Yang dipersembahkan di kayu salib siapa? Ya, siapa yang dipersembahkan di kayu salib? Yesus lah, mati di kayu salib. Dilarang nggak Tuhan di sini? Dilarang. Nah, dilarang. Terus? Nah ini? Enggak, itu memang belum buat dia harus mati di kayu salib. Justru kalau dia nggak mati, celaka kita semua. Bro. Kalau kamu bisa setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan di dalam Ulangan 18:12. Jadi sekalipun Allah memerintah bangsa Israel untuk tetap melaksanakan kurban bakaran, dan kurban sembelian, namun ayat di atas ini cukup jelas menunjukkan betapa Allah Sang Pencipta sangat membenci praktek barbar manusia yang mengorbankan manusia sebagai persembahan atau penebus dosa. Terlepas dari kepada Allah Sang Pencipta, nah ini kepada dewa-dewa atau kepada gundurwo nih.
bahkan kepada iblis sekalipun ini. Karena itu larangan loh. Kan saya udah bilang, bro, kejatuhan manusia itu. Jadi sampai ke sini manusia itu sudah kehilangan pegangan. Mereka sudah nggak tahu siapa Tuhan itu. Makanya usaha manusia mencari Allah. Disitulah mereka ketemu batu besar. Saya kan sudah cerita di awal. Mereka ketemu besar, mereka sembah. Jadi zaman animisme dan dinamisme. Kesini. Jadi perjalanan itu, bro. Awal-awal tahu. Gini. Tunggu. Tentang konsekuensi kebencian Allah terhadap kurban manusia ini, maka seperti tercatat di dalam kitab Musa, dia memberi contoh melalui kisah keluarga Abraham, yakni ketika Allah menguji Abraham dengan perintah agar menyembelih putra yang sangat dikasihinya sebagai korban. Kita sama-sama tahu bahwa karena kepatuhannya kepada Sang Pencipta, maka walau dengan sangat berat hati, namun Abraham tetap melaksanakan perintah tersebut. Tapi pada detik-detik terakhir ternyata Allah menukar putra Abraham dengan seekor domba. Kenapa? Iya. Nah, kenapa saya tanya? Kenapa saya tanya? Ada maknanya, bro. Iya, Makanya kenapa saya tanya? Kenapa ditukar? Coba kamu tanya dulu, tunggu sebentar tuh, kambing ditukar dengan domba. Tetapi pertama kali yang disuruh apa? Anaknya, bukan kalau kenapa? Tunggu, dengar dulu. Kalau memang kambing yang mau dikorbankan, ngapain aja Tuhan suruh anaknya? Suruh aja kambing domba itu yang. Jadi gini, bro, ada maknanya itu. Makanya saya bilang tadi, kalian sadar itu tipologi Yesus. Ujian apa itu yang kepada Abraham? Itu tipologi Yesus, karena Bapak ini dianggap Bapak segala orang bicara beriman. Tipologi. Sekarang saya tanya, tipologi itu apa? Tipologi terbagi berapa? Tipologi itu terbagi berapa? Jawab. Persamaan. Jadi persamaannya ini yaitu Yesus ini mau disalib. Tipologi itu terbagi berapa? Kamu dari tadi ngomong-ngomong tipologi. Janganlah mendefinisi lagi, kan sudah. Nah, tipologi terbagi berapa? Jangan ngomong-ngomong tipologi kamu di sini. Tipologi terbagi berapa? Ya terbagi dua kalau nggak salah. Ya. Sebut tipologi pula kau. Jangan bahas tipologi kalau lagi berbicara tentang data. Tipologi pokoknya artinya itu persamaannya. Jadi ada persamaannya. Kenapa Allah perintahkan Abraham harus kurbankan anaknya, itu ada maksud. Itu artinya ada maksud kenapa di situ? Karena Allah membenci pengorbanan manusia, menguji imannya gitu loh di situ. Ya, itu ada maksud. Yang pertama uji dia, dan kedua memang ada tipologinya. Ya kan, ada tipologi. Kalau enggak, ngapain suruh manusia Abraham suruh bunuh anaknya? Kayak nggak ada kerjaan kan? Nah, terus tiba-tiba kasih domba. Nah, itu domba itulah simbol. Jadi sampai turun temurun Abraham cerita sama keturunannya, itu harus korbannya domba. Domba itu korban penghapus salah. Itu hanya simbol. Makanya saya bilang tadi, waktu Yesus mati di kayu salib, segala simbolistik, ritualistik itu Tuhan selesaikan, bro. Udah. Sekarang apa? Menyembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Kamu yang harus kita perbaiki itu hati. Karena yang masalah hati ini, karena tubuh kita ini fana, bro. Masuk dalam kubur semua, akan dikubur. Yang mau kembali kepada Tuhan ini jiwa kita dan roh kita. Nah, kalau roh kita ini jadi gini. Kamu ngomong nggak ada poinnya, kamu ngomong asal-asal asbun kamu. Jadi sini. Jadi Sang Pencipta menguji kepatuhan Abraham dengan memberi ujian yang luar biasa, ya. Berat bagi seorang ayah, ya, yang selama hampir 1 abad lamanya memohon kepada Allah Sang Pencipta agar diberi keturunan, dan setelah pada akhirnya doanya dikabulkan dan sang anak lahir, justru kemudian Allah memintanya untuk dikurbankan. Bayangkanlah betapa berat ujian. Ya, ujian itu andai kata kita adalah Abraham, kan gitu. Nah, oleh karena itu, jika Allah Sang Pencipta telah demikian tegas menyatakan kebencian terhadap kurban manusia, ya, bagaimana mungkin justru dia sendiri yang mengorbankan anak tunggal ini? Ini kalian mengatakan dia anak tunggal. Nah, sebelum masuk di pertanyaan anak tunggal alegoris atau harfiah, saya lanjutkan ya. Yang sangat, kalau kalian mengatakan ini anak-anak yang dimaksud dengan anak tunggal ini harfiah, berarti bukan cuma Yesus anak Allah kalau kita lihat dari literasi Bible, ya. Nah, gini ya. Yang sangat dikasihnya sebagai korban penebus dosa asal seluruh umat manusia yang sebenarnya tidak pernah ada. Jadi dogma gereja akan berdalih bahwa anak manusia bernama Yesus yang dikorbankan itu bukan manusia, sebab tidak ada manusia yang sanggup menanggung beban dosa seluruh umat manusia kecuali Allah sendiri. Tetapi gereja lupa pada dogma maksa mereka
lainnya bahwa Yesus adalah 100% manusia, dan di sini mereka mengatakan dogmanya 100% Tuhan. Dengan kata lain, gereja akan berjibaku mati-matian mempertahankan dusta asal mereka tentang dosa asal. Bahkan sekalipun tidak ada bukti-bukti Alkitabiah yang mendukung, tapi Yesus dinamai sebagai Tuhan. Kan ada ayat di Roma itu kan mengatakan Yesus menjadi Adam kedua. Karena Adam yang pertama gagal. Dia tidak bisa mempertahankan kesuciannya. Ya kan? Firman pertama itu, hukum pertama yang dikasih Allah adalah jangan kamu makan buah ini, buah pengetahuan baik dan jahat. Halo? Iya. Halo? Nah, Ya, Bang, buah lanjut, pengetahuan baik dan jahat, jangan kalah kamu akan semua sini kamu boleh nikmati. Tapi pohon yang di tengah-tengah taman itu, yaitu pengetahuan baik dan jahat. Bukan itu, makanya saya bilang buah itu bukan buah secara eksplisit, itu buah kayak buah mangga, buah manggis. Kalau cuma sebagai itu jadi mitos. Makanya disebut di situ ada buah pengetahuan baik dan jahat. Makanya manusia setelah Adam makan buah itu, dosa masuk, mempengaruhi pikirannya. Makanya di dalam pikiran Adam dia bisa berhalusinasi berbuat jahat, bisa juga berbuat baik. Karena ada dua pengetahuan yang masuk dalam pikirannya. Tadinya hanya perasaan pikiran suci aja, kudus. Karena Allah menciptakan dia dengan kemuliaan, dengan kekudusan. Makanya manusia itu makhluk yang paling mulia dari segala makhluk yang dia ciptakan, termasuk malaikat kalah. Jadi gini, dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bentar, kamu nggak nyambung. Dan segala kamu nggak nyambung apa yang kamu ngomong. Saya nggak ngerti apa yang kamu ngomong. Nggak ada data, nggak ada dalil, asumsi aja kau bawa. Dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa begini kalau kamu mau diskusi. Kalau kamu mau diskusi begini caranya, ada data, bukan Bro, itu di kajian satu, buka aja. Dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Sang Pencipta adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bentar. Dan segala dosa manusia akan diampuninya apabila manusia sebagai hamba benar-benar memohon ampun kepadanya. Bentar ya, bentar. Jadi dia sebagai hamba benar-benar memohon ampun kepadanya dengan niat, dengan cara sungguh-sungguh seperti diterangkan dalam Mazmur 51 nomor 3, Mazmur 86 nomor 5, Mazmur 103 nomor 100 Mazmur 103 nomor 11 dan 12. Bahkan dalam perjanjian baru sekalipun hal serupa juga dijelaskan sebagaimana tercatat dalam Matius 6 nomor 14 dan 15 dan 1 Yohanes 1 nomor 9. Begitu kalau kamu diskusi bawa datanya. Ya, Nah, Matius 6 bentar. Matius 6 nomor 14 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu doa Bapak kami. Diskusi bawa datanya, bro. Nah, kamu ngomong itu saya langsung tahu itu doa Bapak kami. Itu ada doa Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begitu. Tadi pas manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Kemuliaan Allah hilang. Bentar. Di dalam 1 Yohanes. Bentar. Di situ manusia terpisah dengan Allah. Gini, dengar dulu. 1 Yohanes 1 nomor 9, bentar. Jika kita mengakui dosa kita, di sini ya. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, di sini kalau kamu bahas tentang persaliban dan penebusan, dari mana? Itu ajaran siapa? Ajaran Saulus atau Paulus. Ini ajaran Yesus. Penebusan dosa itu adalah dosa yang masuk oleh Adam ini yang merasuk manusia sampai semua manusia itu harus itu berdosa. Ajaran Gini, Paulus. saya tanya sama kamu. Ajaran Paulus di Roma. Roma 5 12 nomor 13 kan kamu baca situ kan, sama Galatia 3 13. Sekarang saya gitu. tanya sama kamu. Aduh. Saya tanya sama kamu deh. Simple ini. Kenapa manusia harus mati? Kenapa kita harus mati? Ya sudah ajal. Iya, dalam pemahaman Islam ajal. Terus kenapa? Dosa. Sekarang saya tanya, kenapa kamu nggak mati? Kamu nggak punya dosa? Punya dosa apa? Kamu... Nah, ini apa? Menurut Kristen kan punya dosa mati. Sekarang saya tanya, kamu suci? Suci kamu gini apa? Inilah yang apa? kamu bilang tadi. Kenapa kamu nggak mati? Kenapa kita mati? Kamu nggak mati? Loh, sekarang kamu punya dosa nggak sekarang? Kenapa kamu nggak mati? Mati aja kamu, kalau udah punya dosa.
upah Mati dosa loh kamu. mati kan mau. Loh. Makanya si Adam mati dia. Walaupun dia Sekarang umurnya saya tanya ke kamu, 930 kamu kan tahun. tadi tanya ke saya tanya ke kamu punya dosa apa tidak? Semua manusia berdosa. Nah, kenapa nggak mati semua? Semua mati. Nah, sekarang mati semua Semua nggak kan ini mati. manusia di dunia ini mati semua? Oh nanti kan semua kan ada Jadi Bang Sidik, kalau kematian itu karena maut karena dosa ya, anak yang baru lahir itu mati itu Iya, bisa kena dosa. kena dosa, masya Allah. Kena dosa. Biasa. Padahal orang berdosa. sudah saya jelaskan tadi tentang ajaran Yesus. Yesus Nah, juga mungkin mengatakan orang begini anak ya. suci lahir dari orang Yesus berdosa. mengatakan begini. Omong Di kosong dalam itu. Markus 10, 17, 19 dikisahkan seorang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, Makanya apa yang harus makanya bentar dulu kita butuh- dong, bentar dulu. Ini makanya kan kita poin. butuh Nggak, penebus saya nggak seperti kamu cuma asumsi, saya data. Gini, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan, di sini larangan loh. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, Bukan, jangan apa yang tertulis mengucapkan- di hukum Di Taurat. sini larangan jangan. Di sini Apa larangan yang jangan. tertulis di kitab Ini Taurat Markus itu. loh, Dia Markus. bilang jangan Kalau membunuh. kamu mengatakan bentar dulu. Kalau kamu mengatakan tentang penebusan dosa, kenapa Yesus melarang? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah. Ini larangan, berarti tidak ada penebusan dosa di sini. Ini larangan Yesus. Kalau kamu Bro. mengatakan Yesus ini disalib untuk menebus dosa, buat apa Yesus melarang ini? Nanti nggak kamu paham dah? Justru ada justru ragu-ragu asumsi. inilah manusia melanggar terus. Aduh, ini kamu nggak nyambung Tuhan- nih. Tuhan bilang Silakan begini, ganti ya. Mana, jangan Bang Erwin? berzina. Lanjut, Jangan Mas. berzina. Silakan, gantian, Bang Memandang saja kamu sudah berzina. Ya, jadi Bayangkan. memandang istrimu berzina. Memandang istrimu berzina. Oh enggak lah. Kok Loh, istri mana kau berzina? tertulis di situ memandang istrimu tak berzina? Memandang wanita. Iya, memandang wanita kan istrimu apa? Lawan Istrimu jenis apa? Laki-laki. kamu mandang terus kamu tertarik. Kamu Berarti sudah berzina memandang dalam- wanita sebagai dalam- istrimu dalam juga hati. berzina kan, betul? Apa? Memandang istrimu, memandang wanita itu berzina kan, betul? Istrimu apa? Wanita kan? Loh, loh, istrimu wanita loh, bermandang dia istri pun. kok berzina. Lah, Ih, otakmu emang udah tertulis ada mana memandang kacau. istri tidak berzina di dalam Bible-mu mana? Dituliskan cincin cuma memandang wanita. Kok ya kan? itu mesti dikasih tahu Kak? Emangnya kamu Loh, anak kecil? lah itu dari tamu loh yang tertulis. Mas, sekarang saya tanya, Bukan kalau dari kamu tamu. Untuk begitu, apa Tuhan kasih mana? akal buat kita? Kok istri sah? Loh, Kamu udah katanya berzina? kamu nggak bisa pakai akal di dalam Ajaran imanmu, hanya macam imani apa aja. Nggak usah pakai akal. Walaupun udah nggak masuk di akal, kalian imani aja kan gitu. Nah sekarang saya minta dong. Begini bro. Ya Manusia juga gimana? tidak berakal. Makanya Nah, waktu dihukum enggak, hukum yang terutama. di situ wanita. Dengar. Berarti di Hukum situ terutama wanita. yang Memandang pertama, istrimu kan kasihlah wanita. Tuhan Ya kamu berzina dikunci lah. dengan apa? Tapi Apa dengan kunci? akal budimu, pakai akal bro. Kalau mau Wih. mengasihi Tuhan, bukan Nanti begini baru bukan kalian pakai akal akal. saja. Sementara sebenarnya kalau Iman sudah nggak buta. masuk di akal, imani aja kan gitu. Loh, Sekarang saya tanya, itu sekarang saya namanya tanya, iman masuk di buta, akal nggak bro. Tuhan itu? Sekarang saya tanya, masuk di akal nggak Tuhan itu buang air? Apa maksudnya pertanyaan ini? Iya, sekarang saya Buang tanya, air. masuk di akal nggak Tuhan buang air? Masuk di akal Apa? nggak Tuhan tidur? Lah masuk di akal loh. Dia kan jadi manusia. Saya nggak berbicara Kamu dia yang jadi bodoh. manusia, saya berbicara sudah jadi Tuhan di dalam Yohanes 1:14. Bro, kamu yang bodoh. Udah tahu dia jadi Loh, manusia. loh. Bisa makan. Loh iya, Yang- makanya saya yang- tanya. coba- Saya coba- tanya, coba- masuk di coba kita akal uji. kah Yang Tuhan cacat itu logika sekarang? saya apa kamu? Jangan kamu bilang jadi enggak. Yohanes Ya udah, jadi 1:14. manusia bagaimana kok manusia nggak bisa makan? bentar. Mati dong. Yohanes 1:14, firman adalah Allah itu telah menjadi manusia, berarti sang sumber ini telah menjadi manusia. Masuk di akal enggak sang sumber ini sang pencipta tidur? Maksud di akal nggak sang sumber sang pencipta ini lapar? Masuk di akal nggak sang sumber ini sang pencipta ini alam Jadi semesta gini, buang Bang air? Sidik. Kalau Tuhan Allah sudah menjadi manusia, padahal dalam Bible itu kan Allah itu tidak sama dengan manusia ya. Saat Iya. sudah menjadi manusia, lah manusia kan nggak bisa jadi Allah. Lah berarti ya nggak bisa balik lah. Jadi manusia terus. Oh, keliru. Makanya saya bilang begini. Saya tidak mau menyembah manusia Tuhan. Manusia dijadikan Tuhan. Saya nggak akan sembah, bro. Itu maka cacat logika. Kalau Tuhan cacat menjadi logika? manusia, Ya sangat kenyataannya bisa. kamu katakan Yesus sudah kembali lagi ke pangkuan Bapa, bersatu dengan Bapa. Gini, membuktikan dia Tuhan kan dia bangkit.
Membuktikan Kemanusiaan dia yang mati Tuhan. dibangkitkan itu, bro, bukan bangkit sendiri, itu Dibangkitkan. Baca kamu Kisah Para Rasul 232. Kisah Mau Para Rasul 232 dibangkitkan, buka. faktanya dia bangkit dan naik ke surga. Faktanya kamu buka di coba kamu buka dulu Kisah Para Rasul 232. Buka dulu. Kalau enggak gua turunin kalau kamu enggak buka ya. Apa itu? Buka Kisah Para Rasul 232. Tadi kamu buka. Ya silakan buka. Awas kamu kabur ya, buka itu ya. Ngapain kabur? Nah, buka. Dia nggak ngerti kok tahu. Bang Buka. Christian Karena enggak? katanya dia bangkit sendiri kan katamu kan. Nah, Iya, buka kamu. berapa? Kita Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 32 ayo. Ayat 32. Jangan kabur kamu ya. 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 Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ah. Ada yang membangkitkan, coy. Loh, di Jelaskan Filipi coba. 2 juga sudah dijelaskan. Saya kasih tahu ya kamu. Di Filipi 2 ya saya baca ya. Oke, kita pakai data ya. Bulu kutuk. Jangan, tenang dulu. Tenang. Bulu kutuk. Bahasa Jangan mana, Bang? kejang-kejang. Bahasa Enggak Israel. kejang-kejang kamu yang kejang-kejang. Bulu kutuk. Jadi memang apa ya Pak, sambil nunggu apa berdata ya. Jadi berbedanya begini ya, saat ada mengatakan apa semuanya itu di dalam hati. Ini sebenarnya pincang saya katakan. Padahal hidup ini kan ada jasmani, ada rohani, ada lahir, ada batin. Itulah berbeda dalam Islam. Islam ini menyeluruh, jasmani, rohani, lahir dan batin. Bukan hanya batin saja. Kalau kita dikatakan hatinya, hati tetap, tetapi jasmani seiring dengan rohani, lahir dan batin itu harus seiring. Jadi semua itu harus dilakukan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Siap. Gitu loh. Oke, saya baca ya. Itu. Sebentar Pak ya. Saya baca. Hendaklah kamu, ini Filipi 2 ayat 5 sampai berapa ini ya, saya baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa, dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalian kalau nggak percaya buka juga Filipi 2 ayat itu, ayat 5 itu. Ya. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kurios, bagi kemuliaan Theos. Kurios Tuhan ya. Sudah? Iya. Iya, bagi Kurios kemuliaan Tuhan ya, Allah. bukan Tuhan ya. Oke, gini. Jadi gini. Iya. Ini jawaban ini di Kisah Para Rasul 232 itu jawabanmu. Yang saya tanya di sini, Yesus inilah ya, siapa yang membangkitkan Yesus? Ini Ya. Theos. Di sini juga bilang. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Itulah sebabnya Allah Theos sangat Iya, saya meninggikan tanya dan siapa yang mengagungkan membangkitkan Yesus? Bapak. 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 Siapa yang membangkitkan Yesus di Kisah Para Rasul 232 ini? Yang membangkitkan Yesus siapa? Allah, Bapak. Allah. Jujur, Ya kan? jujur, Kalau Bang. nggak dibangkitkan Yesus, bangkit nggak Yesus nih? Allah itu disebut. Ah, Gimana? Kalau nggak dibangkitkan Allah ini, Yesus bangkit nggak? Terus gini Bang, ada kata ditinggikan. Terus yang meninggikan Dengar siapa? dulu. Dia dan Bapak di satu, bro. Hah? Aku dan Yesus Bapak dan satu di mana? satu bagaimana? Ini Di kan mana? cuma kisahnya ini. Oke, supaya lompat kita lagi. mengerti. Lompat lagi. Aku dan Dengar Bapak dulu. satu di mana? Ayo ikuti aja Bang. Kalau dia aja di mana? Aku dan Bapak ada satu. Kalau Jadi dia firman satu Tuhan ini berarti disampaikan dia satu dengan bahasa Silakan kita. Gurunda. Sensei gantian. Dengar dulu. Firman Tuhan ini diceritakan ke kita ini supaya kita dengan Bukan bahasa lari ke sana kita, supaya pertanyaannya, kita Pak bisa memahami, bro. Christian. Kalau enggak, Anda kita tadi tak bisa ditanya memahami. Allah siapa susah, yang susah. membangkitkan Yesus? Allah itu tak terpahami sebenarnya. Bukan itu masalahnya. Anda Allah itu tak ditanya. terhampiri.
Woi, Anda ditanya siapa yang membangkitkan Yesus? Bapaknya kenapa memang? Ya mana yang Tuhan di sini, Bapak atau yang dibangkitkan? Yang Tuhan adalah Tuhan Yesus. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Bapak yang bangun dia. Kan kamu nggak ngerti, susah kan? Emang nggak nyambung kalian. Bukan nggak nyambung, ada yang Kalau saya sambung, karena saya ngerti. Gimana ceritanya, Pak? Bisa nggak sih dipakai akal bro, dikit aja, Pak? 0,2% ini kan akalnya bicara dipakai. kuasa, bro. Ini bukan bicara kamu lagi bicara tadi ini manusia bangkit besok, bukan itu. sampai bangkit. Kan tertulis di Kisah 2 itu, Pak. Kisah 2:36 ya. Ya, Pak ya. Ini kita lagi bercerita sang pencipta loh. Iya, ya gini, memang saya kasih tahu ya. Sebetulnya perbuatan Allah ini melampaui pikiran kita. Bukan itu pertanyaannya. Bukan. Cuma ini bisa aja diceritakan. Bukan itu, tahu, bukan. Jangan menjadi-jadikan sesuatu yang belum jadi. Begini ya. Waktu Yesus dibangkitkan itu, Yesus waktu itu manusia atau Tuhan? Manusia dong. Manusia. Yang membangkitkan dia siapa? Ya Bapak. Berarti Bapak membangkitkan manusia. Berarti Yesus itu manusia. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bro. Ya, lagi. Pusingnya. Ya, bro katanya. yang sebetulnya kalian ketawa diri kalian sendiri. Kalian nggak ngerti sebetulnya. Kita ketawa ini karena sedih. Iya, bukan. Kamu ketawain diri kamu sendiri. Agak, kita ketawa ini sedih, bukan lucu. Iya, makanya kalau ditanya jawab bukan bro. Jadi kan saya pikir jawabannya bro kan gitu. Ya gini bro, nih saya kasih tahu ya. Ini kristologi. Ini bercerita tentang teologi aja. Nih. Enggak, Anda nggak berteologi, tapi Anda berkamuflase. Kamu paham kenapa terjadi seperti tadi? Nih. Gini aja, Pak pada Christian. mulanya adalah firman. Gak usah lari ke hewan asal, yo. Anda satu lagi di mana? Bentar lagi kalau lari di sana. Di situ begini, aja Pak, dulu. Pak Christian, saya mau tes Anda masih berpikir atau enggak? Sebentar, Pak. Kalau kita entar dulu, Pak Christian. Dengerin dulu. Pak Christian, kalau kita lapar, kita makan atau kita olahraga? Kalau lapar. Ya makan lah bro. Makan. Kalau ngantuk kita tidur, apa kita mandi? Ya, tidur. Tidur. Oke. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus ya manusia, kenapa? Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya, waktu dia menyuruh. Nggak mulai lagi nih ngantuk nih. Jadi manusia. Kita kalau menyangkal Yesus bukan manusia, kita sudah menyangkal dia sebagai anak manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu namanya apa tahu nggak? Kalau kita menyangkal itu di kitab suci kamu tertulis. Iya, udah Yesus itu namanya manusia. Apa? Dajjal. Iya, Yesus itu manusia. Dajjal itu yang Dajjal itu saya kasih tahu kamu ya. Di kalian tuh tertulis juga Dajjal. Yang antikris itu tidak menerima Yesus sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Sih ngomongin antikris segala. Yesus itu kan manusia. Apakah manusia itu adalah Tuhan? Ya setelah dia bangkit dia jadi Tuhan dong. Oh, jadi manusia dulu menjadi Tuhan. Iya kan dia tadinya firman. Makanya manusia yang menjadi Tuhan. Sebentar dulu Bang. Bro, dengerin dulu. Manusia yang menjadi Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya ilah. Dan firman itu adalah Allah. Biarin dokter. Satu aja. Oke. Manusia yang gini. Oke, saya tahu nomor satu tahu. Pada mulanya setengah menit. Manusia yang menjadi Tuhan. Jawab dulu. Dengar dulu saya selesaikan dulu. Manusia menjadi Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia? Pakai data, kegiran orang pakai data. Dengerin dulu. Ini orang tua lagi ngomong. Ada kapur nggak? Ada kapur tulis nggak? Ada kapur tulis nggak? Manusia yang menjadi Tuhan. Bro, dengerin, manusia yang menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia dong. Kalau manusia menjadi Tuhan nak makan mungkin impossible. Waktu dia menjadi manusia, dengerin dulu. Waktu dia menjadi manusia, apakah bisa menjadi Tuhan lagi? Lu sangat bisa, orang dia Tuhan. Ini kan kalian ketawa. Parah ini. Nih, astaga. Dengar ya. Iya. Ayat ketiga. Ya, Kak. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Yesus, oleh firman tadi.
Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang akan jadi dari segala apa yang telah dijadikan. Kalian pahami aja itu. Siapa Yesus? Oh iya, Yohanes 1 Makanya nomor dia 1. disebut firman yang jadi telah gini. mengambil rupa menjadi manusia. Iya, sebentar, bentar. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, ya kan? Firman adalah Allah. Nah gini, pada mulanya As-Siddiq. As-Siddiq bersama-sama dengan Kristen. As-Siddiq adalah Kristen, betul? Nggak bisa. Salah. Itu kan, makanya saya nggak mau jawab itu kan pertanyaan konyol. Kenapa? Kamu mau menyerupai manusia yang bawa dalil, dia yang maka saya tadi yang kalian nggak paham. Tunggu. Yang ada di benak kalian itu seolah-olah Tuhan kok manusia kok yang kita sembah tuh manusia, kan goblok begitu. Loh, yang kamu kita kalau sembah analogi Tuhan. Tuhan dari mana? Kamu menganalogikan Tuhan sebagai manusia Itu firman bisa. yang telah Nah, menjadi sekarang begini. manusia itu udah jelas tertulis begitu. Pada mulanya As-Siddiq, ya kan? Bentar. Pada mulanya As-Siddiq. As-Siddiq bersama-sama Kristian. As-Siddiq adalah Daripada saya Kristian, nanti betul? dibilang, Jawab dulu, betul atau salah? Bapak Saya itu tanya, ada jawab di dulu, asli, betul? nggak turun-turun, Ya. nggak jelas yang mana hidup Bentar, apa saya tadi tanya juga dulu, kita nggak As-Siddiq tahu. adalah Kristen, Tak betul tanya. atau salah? Jawab aja dulu, salah atau betul? Pada mulanya As-Siddiq. As-Siddiq bersama-sama Kristian. As-Siddiq adalah Kristian, betul atau salah? Itu perumpamaan yang salah. Iya, pertanyaan kamu aja salah. Makanya paham. As-Siddiq tetap As-Siddiq, Kristian tetap Kristian. Begitu. Beda, bukan. Firman bukan. tetap Ini- firman, Allah ini tetap manusia. Allah. Kamu mau bandingkan dengan yang pencipta yang maha kuasa. Lu kamu kalau Saya- kamu saya- bandingkan saya tanya sama analogi kamu. Saya tanya sama kamu, kalau saya kamu balik bandingkan pertanyaan. analogi Tuhan Saya tanya, saya sama balik sama manusia kamu. bisa. Saya tanya, saya balikin sama kamu. Ada nggak yang Tuhan nggak bisa lakukan? Oke, Lukas 1:37. Oke? Di dalam itu tertulis ya, di dalam Biblemu tertulis Lukas 1:37. Tidak ada saya mustahil jawab. bagi Tuhan, gitu kan? Ada. Betul? Ada. Iya, Lukas Ada nggak yang Tuhan nggak bisa 1:37. lakukan? Coba saya mau tanya dulu. Kamu Iya, jawab dulu. iya, di Mau dalam pakai Biblemu ayat kan Lukas 1:37 betul, tidak ada mustahil bagi Tuhan, betul? Ya, kamu Iya, cari betul. jawaban Nah, di sekarang saya Bible, tanya kamu kepada menolak Anda. Bible. Itu yang tertulis Kan aneh bentar. kamu. Bentar, itu yang tertulis dalam Bro, Anda kan? Sekarang saya tanya, mustahilkah bagi kita dari Tuhan? tadi belum ngomong tentang Lah, Quran. gimana sih? Kan saya sudah Kita iya lagi kan ngomong kamu. tentang Bible aja ini. Kamu Bukan, tanya sama saya iya. jawab. Kamu kan Tapi bukan mengatakan berarti- tadi. Gini, ini kan Bible. Kalau ini di dalam kita Islam begini, Allah itu maha besar, tidak akan mungkin kecil. Tahu nggak, manusia itu kecil. Allah Ada itu nggak maha dia? suci, Saya tidak tanya. mungkin maha kotor. Ada nggak dia? Manusia itu saya tanya, bersih apa kotor? kamu tahu dia ada Suci, di mana? maha suci atau gimana? Manusia. Sekarang saya tanya. Makanya, Allah itu yang udah saya Maha Suci, jawab. ada nggak dia? Bagaimana? Allah, kamu bilang Allah Maha Suci, Allah itu yang ada di mana? Ada di mana dia sekarang? Allah bersemayam di atas ars dengan kemahaagungannya. Tapi kalau kita untuk Ars itu apa? Bentar dulu. Tunggu, Saya jawab bentar dulu. dulu. Ars itu Iya. apa? Iya, kamu saya mau jawab, gua turunin kamu ya. Tempat duduk ya atau apa? Dengar. Dengar, Allah apa itu dulu, bersemayam di dengar. atas ars, tapi kami sebagai ciptaannya tidak bisa mengira-ngira ars itu seperti apa, dan bersemayamnya Tuhan itu tidak bisa. Kita harus mengira-ngira. Kita ini apa? Kita Ada ini nggak hanya manusia ciptaannya yang jangan-jangan hina, dia tahu nggak nggak? ada. Yang maksudnya yang banyak kekurangan. Gak bisa. Gak bisa kalian kita bilang mengira-ngira begitu. loh. Kalian Tuhan sudah- itu bersemayam sudah kita- seperti yang begini, Gak bisa, jangan-jangan itu dia nggak larangan ada. buat kita Islam. Beda sama kalian. Beda sama Bro, kalian. Nah, bro, sekarang saya jangan-jangan tanya, dia saya nggak sudah jawab. Lukas 1:37, tidak ada mustahil bagi Tuhan, betul kan? Sampai kamu bilang mengatakan kan begini, bentar dulu loh. Kan kamu bilang bisa menjadi ini, kenapa tidak ada mustahil bagi Tuhanmu? Iya, bentar. Tapi itu kan di dalam Biblemu kan? Lukas 1:37. Iya, aku Bukan tanya dong. dulu Tidak ada sekarang mustahil bagi kamu. Tuhan, betul? Oke, nanti kita jawab. Semua akan saya jawab kalau mengenai Bible. Tapi begini, saya mau tanya dulu kamu, supaya kita sama ini. Kita lagi bicara tentang Tuhan kan. Sekarang saya tanya sama kamu, Allah itu ada nggak? Ada. Iya, ada. Buktinya mana? Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa Iya, aqim sholat li saya dzikri. tanya itu. Aku ini Buktinya Allah, dia ada sembahlah apa? aku. Itu pernyataan. Itu pernyataan. Oh, jadi Alkitab Sembahlah juga aku setan minta dan disembah. dirikanlah sholat untuk mengingatku, dan Allah bersemayam di atas ars. Dan di dalam Al-Qur'an Nah, ada di Allah mana? tidak Itu bentar sosok dulu. itu ada nggak sebenarnya? Ada. Itu yang saya Bentar tanya. dulu. Allah, bentar dulu, makanya gua turunin kamu ya. Gua mau jelasin, kamu mau tanya terus kamu mau jawab. Silakan kamu tanya, kamu jawab. Sekarang kamu tanya, kamu jawab sendiri. Saya diam. Ya, jawab sendiri. Ada nggak itu sosok itu? Yang kamu Ya udah, bilang jawab tadi, aja sendiri, maha- jawab sendiri. Maha besar, maha apa tuh kamu bilang itu? Iya, ada jawab sosok. sendiri, silakan. Kalau kita sudah jelas ada, sudah ketemu dengan
Apa istilah patriark-patriark kita dulu? Yohanes Bukan. 5:37. Yohanes 5:37 buka. Ini kan yang mereka tulis ini kesaksian hidup nih. Apa Yohanes 5:37 berbunyi? Yang mana itu? Coba baca. Buka dulu dong, yang mana Kan itu, nggak yang mana tahu itu. semua. Yohanes 5:37. Buka coba, silakan buka. Kan kamu pegang Bible. Silakan buka. Enggak, saya pakai handphone. Iya, nggak apa-apa kan ditunggu. Yohanes berapa? 5 Yohanes 5:37. ayat 37. Jadi gini ya. Sebenarnya mereka Terus itu kan apa? belum Apa yang baca baca? Kristen bentar Kristen. Baca. Belum Kamu lah memahami yang baca, kamu yang kasih ayatnya. memahami konsepnya sendiri. Cuma belum memahami. baca Kamu yang coba. baca. Kritiknya Bang Christian. Loh, kamu yang kasih ayatnya, kamu yang nggak baca, kan kamu yang kasih dalil. Iya, bacalah. Kamu kan sudah buka itu. Baca aja. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Emang kamu pernah melihat Sang Pencipta? Loh, Tuhan Yesus Loh, sudah bilang. gimana? Kamu Loh. lihat Bapa, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Filipus, itu sama kayak kalian. Filipus. Jadi gini Sudah loh, sekian lama aku bergaul ada dengan kata kamu, sudah yang 3,5 tidak tahun, bisa kamu nggak tahu siapa dilihat, aku. ada Kamu ayat lihat yang aku, kamu lihat mengatakan Bapa. bisa Kenapa? dilihat. Saya kasih tahu sama Itu kalian. berbenturan, Ini coy. rahasianya. Rahasia berabad-abad yang orang nggak tahu. Ya, saya kasih tahu kamu. Apa Wujud itu? Allah Bapa itulah Yesus. Itulah Yesus. Jadi kalau ada dalil yang Kalau mengatakan tidak kalau bisa nggak, dia nggak dilihat, datang, bro. Kalau dia nggak datang, dalilnya coba dengar dulu. mengatakan bisa lihat, itu berbenturan nggak kira-kira? Yesus ini kan di situ disebutkan aku datang dan keluar dari Bapa. Ya gini aja tanya dulu Makanya Pak dia disebut Christian. Sang Firman. Bapak itu Setelah Bapak dia Pak Christian mengambil izin dulu rupa, Pak dia Christian. masuk ke dalam. Dengar dulu, Christian. dia masuk ke rahim Maria, dia mengambil rupa manusianya di situ. Iya. Makanya dia terlahir sebagai manusia. Enggak, dengerin dulu Pak Christian. Bapak itu punya fisik atau tidak? Roh. Ya roh. Pak Christian pernah melihat roh? Hanya orang gila yang bisa lihat roh. Siapa yang bisa lihat roh? Nggak Ya, pernah berarti, bisa nggak lihat roh berarti kamu. kamu nggak pernah melihat Tuhanmu. Kalau ini gampang jawabnya loh. Saya kan melihat Tuhan, kita kan pernah datang. Yang Tuhan 2000 yang mana tahun sih? yang lampau, ya, Sebentar. semua sejarah. Izin dulu, Sejarah sebentar. sejarahnya kan. Tuhan Anda itu Dan yang itu bisa roh. dibuktikan. Dengerin Bro, dulu. kitab suci kalau nggak bisa dibuktikan oleh sejarah, omong kosong. Iya, dengerin dulu, Bro. Tuhan Anda itu yang Kamu roh atau percaya yang kata-kata dengerin kata dulu. si A, kata si B, kata si C, Iya, kata si dengerin D, dulu bentar. apa semua. Ngapain? Kalau dia Bisa salah ternyata nggak ada. Iya, Kamu Pak yang rugi. Christian. Didengerin dulu, Pak Christian. Oke. Iya. Tuhan Anda itu yang roh atau yang fisik? Aku beriman Ya, jawab kepada saja, jangan Tritunggal. dipersulit. Tritunggal. Tuhan Anda itu Tritunggal. yang Tuhan Anda itu yang Tritunggal ini roh. satu tapi bisa Dengar, saya nggak dibedakan. nanya itu. Tuhan Anda itu sama diri Yesus yang roh atau yang fisiknya Yesus? Tuhan Anda. Semua itu Esa dia, bro. Oke. Saya kasih tahu kamu. Allah Berarti Esa. apakah Yesus juga ngomong kok. dengerin dulu Sema apa? Israel. Nanti saya turun sendiri kalau nggak mau dengerin. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Fisiknya Yesus. Iya. Fisiknya Yesus waktu dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Saya bukan nanya itu. percaya. Hey. Di dalam diam kepenuhan makanya Yesus adalah wujud Maka Yesus bilang begini. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Saya ulang ya. Apakah fisiknya Yesus mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah Kamu Tuhan? nanya melulu begitu terus. Diulang lagi ya, diulang lagi nih. Kamu gini itu kalau kamu tanya begitu. Kalau kamu tanya begitu. Bisa jawab semua loh itu. Benar, pertanyaan anak sekolah minggu yang kamu tanya diketawain loh. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan?
Loh kan saya sudah jelaskan. Apa? Kami mengimani. Nggak perlu dijelaskan, tinggal dijawab Tuhan atau Tritunggal, bukan. Tritunggal ini Bapak. Saya nggak adalah nanya Roh. Tritunggal. Tunggu, dengar dulu. Yesus adalah Saya nggak wujud nanya nyata manusianya. Firman yang Tritunggal. telah menjadi Hei. Baru ada lagi Roh Allah, Roh Kudus. Saya nggak nanya Roh Kudus. Saya nanya yang pernah disunat di muka bumi itu apakah Tuhan atau bukan? Kalau sekarang kita bilang Tuhan. Yang dulu yang pernah disunat di muka Kalau bumi. dulu yang manusia kan datang sebagai manusia. Berbohong Dari tadi dia. ngomong dong Saya bilang manusia. Tuhan. Terus di dalam diri Yesus yang mana yang Tuhan? Hei. Kaget saya. Jordi, Islam aku Kristen Jordi. Jordi, salam Jordi. Gini, kamu nanya mulu. Lapar gua mau makan ah. Lapar. Enggak gini, kamu makanya saya bilang pertanyaan anak sekolah minggu kamu bawa-bawa ke sini ya. Aduh, Hendy. Jadi gini. Jadi kita kembali di tadi ya. Nah, kalau kamu buka di dalam Mazmur 47 nomor 8, kamu buka di Slabar itu Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas ars. Kalian aja ini yang Tuhan turun ke bumi ini, padahal di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 kamu baca 2 Tawarik 6:18, bumi dunia ini tidak mampu menampung Sang Pencipta. Kalau kamu buka tentang ars tadi, nah ini kamu buka di dalam Mazmur, saya open cam ya supaya kamu jelas. Di dalam Mazmur 47 nomor 8 buka Slabar. Nah, ini. Buka Bang. Jadi Nah, ini. sama di dalam Alkitab ya. Oh, sini Ini Mas, bentar dulu, saya buka data. Ini kamu lihat Mazmur 47 nomor 8. Kenapa kamu pakai Bible? Loh ini bentar dulu. Ini sudah nggak percaya Mazmur sama 47 nomor Al-Quran. 8. Allah bersemayam di atas ars gitu loh ini. Allah memerintah ini sabar 2000 bentar. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas ars. Nah, ya itu yang kami imani. Tapi Yesus ini apa? Makanya kalian saya katakan bukan ajaran-ajaran nabi, bukan ajaran-ajaran kitab para nabi. Ini kitab kan? Bersemayam di ars. Ini apa? Ini. Slabar 2011. Ini apa? Di atas ars. Ars ini apa? Arasinya kok ars? Ya arsi. Itu ars itu bacanya. Malahan kamu kalau di ini Tuhan bersembunyi loh. Kamu tahu? Tahu nggak Tuhan bersembunyi? Di dalam Matius 6 nomor 6, tetapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi. Di mana itu tempat tersembunyi saya tanya? Apa Tuhan bersembunyi? Kamu sudah makanya Allah tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilihat oleh panca indera Sang Pencipta seperti yang tertulis di dalam Yohanes 5:37, Keluaran 3:20. Begitu. Kamu sudah percaya dengan kitab suci kamu? Loh. Waduh, kamu sebenarnya kamu itu ragu. poin lo buat kamu catat. Kamu nyadar gitu loh ajaran Yesus itu apa? Memberi tahu di dalam Aduh. Kan saya bilang kamu ngajarin ikan berenang. Parah kamu. Kamu cacat logika. Kamu ngajarin ikan berenang. Iya, kamu ikan berenang, padahal kamu memang nggak bisa berenang. Ikan yang nggak bisa berenang kamu ini. Makanya saya ajarin kamu, saya ikan paus, saya mengajarin kamu. Kamu kan ikan yang nggak bisa berenang. Emang ada loh ikan nggak bisa berenang? Yang kamu kamu ini. Mungkin tadi apa ya? Saya kasih tahu, saya sudah jawab berkali-kali, kamu masih ulang-ulang. Al-Quran itu sama sebenarnya ke posisi Allah itu kan, di mana Allah itu berada. Summastawa alal ars itu kan jelas itu, kemudian berada di atas ars hingga sana ya kan. Iya. Itu kan ada sama sebenarnya. Nah ini maksudnya ditunjukkan kalau kamu belum tahu di dalam Bibelmu itu ada. Di situ juga menjelaskan gitu loh maksudnya. Bukan kami tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Tapi kan si Christian ini melawan Bible-nya sendiri begitu. Iya, hei. Kalian cuma bisa nyontek. Saya heran kalian gini. Kalian kok kayak sudah nggak yakin punya. Sekarang saya tanya, kamu kan tanya tadi tentang Allah Sang Pencipta. Sekarang saya tanya,
Kamu pernah melihat sang pencipta? Kalian cuma Kamu pernah melihat sang pencipta? Saya tanya. Nah, coba. Itu namanya dikombinasi. Kalau kamu nggak percaya Allah Subhanahu Wa Taala di ars, kamu nggak percaya yang ada di Al-Quran, ternyata di Babelmu juga ada. Blukutuk. Ada naik. Makanya suruh bertanya kepada ahli-ahli kitab. Kamu ahli kitab? Ada naik. Oh, jelas. Oke, saya bahas tentang Nasrani ya, Nasara. Sebentar, kamu jangan potong ya. Saya bahas Kristen ini Kristen ini bro, ahli intinya inti. Saya kasih tahu kamu. Kenapa begini tuh ragu-ragu? Sabar. Kalau saya nggak mau cuma asumsimu. Kalau kamu ragu-ragu, di dalam bentar, kamu kan Alkitab bentar. Di dalam Al-Quran tersebut bentar. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 82. Sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan sesungguhnya engkau akan dapati pula orang-orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasara atau Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib dalam kurung paderi, dan sesungguhnya mereka itu tidak menyembuhkan diri. Nah, asbabun nuzul pada zaman Rasulullah ada 3 golongan yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam, antara lain kelompok besar Yahudi di Madinah, kaum musyrikin yang berpusat di Mekah, dan kabilah-kabilah Arab. Dibandingkan dengan ketiga golongan tersebut, kaum Nasara memang lebih dekat persahabatannya dengan umat Islam. Hal ini disebabkan karena umat Nasrani waktu itu menunjukkan sikap yang bersahabat dan penuh toleransi. Tepat sekali jika yang paling dekat kasih sayangnya persahabatan dengan umat Islam pada zaman Rasulullah waktu itu adalah golongan Nasrani yang beriman dengan benar. Perhatikan baik-baik. Tetapi salah besar bila dikatakan bahwa orang Kristen seperti sekarang ini paling dekat kasih sayangnya kepada umat Islam, sebab hakikat Kristen itu tidak sama dengan Nasara. Disebut Nasara sebab Yesus atau Isa berasal dari Nazaret. Setelah kematian Nabi Isa alaihissalam, kaum Nasara terpecah menjadi 2 golongan. Pertama, ya, adalah para pengikut Isa Al-Masih, kaum Hawariun, yaitu golongan yang tidak mempersekutukan Allah. Mereka menjalankan ajaran Isa Al-Masih yang murni, yaitu ajaran tauhid, tanpa mengenal ajaran Trinitas. Golongan ini dikenal Nasrani Unitarian yang dekat persahabatannya dengan umat Islam. Ini disebut di dalam Quran surat Al-Maidah tadi yang di atas. Terus di dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 63-64, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Isa Al-Masih di dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 63-64. Nah, contoh golongan ini adalah Raja Najasyi, Rahib Bahiro, rahib gurunya Salman Al-Farisi, dan Waraka bin Nawfal. Mereka semua mengakui kerasulan Nabi Muhammad karena mendapati adanya nubuat kedatangan beliau dalam Taurat dan Injil. Dalam sejarah gereja awal, mereka lebih dikenal sebagai kelompok Unitarian. Kalau kamu Unitarian dipelopori oleh Arius, kita bisa bahas ini Arius gitu kan. Nah, coba perhatikan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 52. Tunggu. Yang kamu sebentar dulu dong, kan belum, bentar dulu. Nanti kamu sanggah. Maka tak kala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk mengangkatkan agama Allah? Bentar. Para Hawariun, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Kedua, Nasara yang mempersekutukan Allah, golongan inilah yang kemudian hari cikal bakal menjadi lahirnya Kristen. Golongan ini disebut Nasrani Trinitarian, menurut Islam musyrik yang sangat benci dan memusuhi Islam sesuai dengan firman Allah dan kenyataannya sekarang. Ya kan? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Betul. Terjadinya kan sekarang. Wah, di TikTok menghujat kita gitu kan. Kan gitu. Gak ada dalil-dalilnya kan gitu. Nah, jadi di sini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217, bentar sedikit. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu. Oke? Dalam Quran surat Al-Imran ayat. Udah sekian dulu ya teman-teman. Semakin lama ini siapa sih Kristen ini semakin ngaco, nggak nyambung gitu ya. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Apabila ada kata hilang, kami mohon dimaafkan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.